Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid, syarh kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilat Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yang baru, yaitu bab yang ke-34. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri, penulis kitab Tauhid, berkata, Babu minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Yang artinya, bab termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bab yang ke-35. Dan penulis membawakan beberapa dalil. Makna bab ini adalah menjelaskan bahwa bersabar atas musibah termasuk kesempurnaan tauhid. Bersabar atas musibah adalah termasuk dari kesempurnaan tauhid. Sedangkan hubungan bab ini dengan tauhid, bahwa bab ini menunjukkan tidak bersabar atas musibah adalah mengurangi kesempurnaan tauhid. Karena seorang hamba
hukumnya wajib bersabar atas musibah. Karena bersabar atas musibah yang hukumnya wajib, itu berarti dia sudah mengimani takdir. Dan mengimani takdir adalah termasuk daripada kesempurnaan tauhid. Berarti siapa yang tidak bersabar ketika mendapatkan musibah, maka berarti dia tidak sempurna tauhidnya. Nah, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, ذكر الله تعالى الصبر في 90 موضعا من كتابه وفي الحديث الصحيح الصبر ضياء رواه أحمد ومسلم. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sabar di dalam Al-Quran sebanyak 90 tempat. Dan di dalam hadis yang sahih ada as-sabru dhiya, sabar adalah cahaya. Rawahu Ahmadu wa Muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nah, dan yang dimaksud dengan as-sabru dhiya, sabar adalah cahaya atau lentera, maksudnya adalah yaitu seorang yang bersabar, maka dia akan ditunjuki oleh cahaya yang penuh dengan kehangatan. Dan cahaya tersebut memberikan kepada petunjuk yang lurus. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sabru dhiya, maka ini adalah ucapan, ungkapan kenabian yang sangat indah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan atau mensifati sabar dengan dhiya. Dan dhiya secara hakikatnya adalah cahaya yang dibarengi dengan kehangatan. Beda dengan cahaya nur yang di dalamnya ada cahaya tapi tanpa kehangatan. Nah, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda as-sabru dhiya, bahwa sabar itu adalah cahaya yang penuh dengan kehangatan, karena memang orang yang bersabar saat mendapat musibah, dia penuh dengan perjuangan. Beda dengan nur. Kata nur dia cahaya tapi tidak tanpa kehangatan. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5, asy-syamsu dhiya wal qamara nura. Asy-syams ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura. Allah menjadikan matahari sebagai dhiya, cahaya tapi ada kehangatannya, ada panasnya. Dan al-qamar nur, cahaya tanpa ada kehangatan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersabar akan penuh dengan kesulitan, akan penuh dengan perjuangan, ya.
Oleh sebab itu seorang muslim tidak boleh lemah, tidak boleh putus asa saat mendapatkan musibah. Tidak boleh. Dan hendaklah dia minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah dia bersandar kalbunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ujian tersebut hilang dan sampai ujian tersebut tidak ada lagi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, walil Bukhari wa Muslimin marfu'an, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan secara yang artinya tidak ada seseorang diberikan pemberian yang paling terbaik dan paling luas selain sabar. Maksud dari hadis ini adalah bahwa seseorang ketika mendapatkan dirinya sabar atas musibah, maka pada saat itu dia mendapatkan kebaikan. Kemudian dia mendapatkan keberkahan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang manusia itu sabur, selalu bersabar atas musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka dia akan bisa menanggung segala macam permasalahan, kesulitan, musibah yang menimpanya. Meskipun syaitan mengajak dia untuk berbuat keburukan, maka dia tidak mau. Dia bersabar. Meskipun syaitan memberikan kepada dia bisikan was-was, keterpurukan, dengan sabarnya dia bisa menahan diri. Maka jika seorang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran, maka ini adalah hal yang paling terbaik yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan paling luas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu engkau akan melihat seorang manusia yang sabar jika diberi gangguan oleh manusia lainnya, disakiti oleh manusia lainnya, maka apabila ia mendengar dari yang menyakitinya, yang menzaliminya, bahwa yang menzalimi dan menyakitinya tersebut akan mendapatkan keburukan atau telah mendapatkan keburukan, maka dia tidak responsif, tetap tenang kalbunya, tetap biasa saja, tidak terlalu gembira karena yang menzaliminya mendapatkan musibah juga, ya biasa saja. Dan apabila dia mendapatkan kezaliman dari orang lain, dia bersabar, dia tidak marah, dia tegar, karena dia sabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu hati seseorang akan tetap tenang, tetap bahagia. Makanya inilah maksud daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as. Tidaklah diberikan seseorang, siapapun, pemberian apapun
yang paling terbaik dan paling luas daripada kesabaran. Orang yang sabar saat diuji, dia tetap tegar teguh. Saat mendengar orang yang menzaliminya mendapatkan musibah, dia juga tetap tegar teguh, tidak terlalu euforia, terlalu gembira, atau terlalu mensyukuri. Rasain lu gara-gara apa namanya, itu semua gara-gara kezaliman yang pernah saya berikan kepada kezaliman yang pernah engkau berikan kepada kepadaku. Dan tidak juga seperti itu, ya. Dia tenang, dapat musibah dia tenang, diganggu orang dia tenang, eh, kemudian orang yang mengganggunya itu dia tenang, gitu ya. Maka pada saat itu orang yang mengganggunya itu mendapatkan keburukan jika dia tenang, karena dia bersabar, dia bersabar. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian berkata, qala Umar radhiyallahu anhu, wajadna khaira 'aishina bis sabr. Rawahul Bukhari. Yang artinya kami dapati sebaik-baik bekal hidup adalah sabar. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang semestinya ketika dia mendapatkan musibah, ujian, maka dia bersabar kepada Allah Subhanahu. Dan itu adalah bekal terbaik. Itu adalah senjata terbaik untuk mendapatkan ke mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan ini. Ya, bahagia, tenang dengan kesabaran. Qala Ali radhiyallahu an, inna sabra min al-iman bimanzilati ar-ra's min al-jasad. Thumma rafa'a sawtahu faqala ala annahu la imana liman la sabra lahu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sabar dari keimanan bagaikan kedudukan kepala dari anggota tubuh. Kalau seandainya ada tubuh tanpa kepala, maka itu akan mati. Begitu pula seorang yang beriman akan tetapi tidak memiliki kesabaran, maka dia akan mati. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengangkat suaranya, ingatlah, sesungguhnya tidak ada keimanan apapun bagi siapa yang tidak memiliki kesabaran. Kemudian penulis mengatakan, washtiqaquhu min sabara idza habasa wa mana'a. Dan pengambilan kata sabar itu dari kata yang artinya dari kata sabara. Dan sabara artinya adalah habasa atau mana'a. Nah, wasabru habsul nafs anil jazah. Dan kesabaran adalah menahan diri dari melakukan pergerakan yang apa ya, menahan diri dari melakukan pergerakan yang dari rasa takut, menahan diri dari melakukan pergerakan dari rasa tidak nyaman. Kalau seandainya dia disakiti, lalu dia tahan dirinya, tahan lisan, tidak berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, tahan qalbu,
tidak menggerutu, tahan anggota tubuh, tidak mengerjakan yang mungkar, maka pada saat itu dia bersabar. Wa habsul lisan 'anit tasyakki wat tasakhut. Termasuk bersabar menjaga lisan dari berkeluh kesah dan dari mengadu-ngadu. Berkeluh kesah dan dari menggerutu maksud saya. Wal jawarih an latmil khudud wa syaqqil juyub wa nahwihima dzakarahu Ibnu rahimahullah. Dan menahan anggota tubuh dari menempeleng, merobek baju, dan semisal. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Nah, itulah pengertian sabar. Menahan anggota tubuh dari jaza. Jaza itu berbuat yang sebagai menahan diri dari jaza. Jadi menahan diri kita dari sesuatu yang tidak disukai. Kemudian menahan lisan. Kemudian menahan anggota tubuh lain. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'lam anna sabra thalathatu aqsa. Dan ketahuilah sabar itu ada 3 bagian. Sabrun ala ma amara Allah bih. Bersabar atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Wa sabrun ala amma naha an. Dan bersabar atas apa yang dilarang, tidak mengerjakannya. Wa sabrun ala ma qaddarahu minal masa'ib. Dan bersabar atas apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari musibah-musibah. Bersabar atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Maksudnya saat seseorang ingin mendapatkan atau ingin mengerjakan ketaatan, maka dia harus sabar, teguh, taat. Atau bersabar dari menjauhi yang dilarang. Menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang. Kemudian yang ketiga, bersabar atas ketetapan berupa musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian penulis membawakan dalil. Ya, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis. Dalil yang pertama yaitu waqalu ta'ala wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, dan siapa saja yang beriman kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Akan memberikan petunjuk kepada kalbunya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wa awwalul ayah, dan ayat ini yang pertama, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa saja yang menimpa dari musibah tidak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Ai bimasyiatihi wa iradatihi wa hikmatihi. Yaitu dengan kehendaknya dan juga keinginannya dan juga hikmahnya. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Yang artinya tidak ada musibah di atas muka bumi ini dan juga pada diri kalian kecuali sudah tertulis di dalam kitab, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz, sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, surat Al-Hadid ayat 22. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila menimpa mereka musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Nah, ayat-ayat ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa musibah itu dengan kehendak Allah dan keinginan Allah serta hikmah dari Allah. Allah yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui hikmah dari musibah yang didapati oleh seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih mengetahui. Nah, qauluhu wa man yu'min billah yahdi qalbah. Sedangkan tadi disebutkan dalam ayat, dan siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata fi qaulihi illa biiznillah. Di dalam dalam firman-Nya kecuali dengan izin Allah. Ai illa bi amrillah. Maksudnya kecuali dengan perintah dari Allah Subhanahu. Yakni an qadarihi wa masyiatihi. Maksudnya adalah semuanya berdasarkan takdirnya dan kehendaknya. Maka wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Ai man asabathu musibah fa 'alima annaha biqadarillah wa sabar wa ihtasab wa istaslama liqada'illah hadallahu qalbahu. Maksudnya adalah siapa yang mendapatkan musibah lalu ia meyakini bahwa musibah tersebut berasal dari ketetapan Allah, lalu dia bersabar dan dia berharap pahala dan dia berserah diri untuk ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepadanya dan memberikan petunjuk kepada kalbunya dan menggantikannya dengan apa yang
eh, hilang darinya dari perkara dunia. Allah akan memberi petunjuk ke dalam kalbunya, dan Allah meyakinkan kalbunya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalbunya percaya terhadap takdir tersebut. Waqad yakhlifu alaihi ma kana ukhidha minhu. Dan kadang Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil darinya. Allah Subhanahu wa taala ganti, ya, kadang seperti itu. Nah, qauluhu wallahu bikulli syai'in alim. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Tanbihun ala anna dzalika innama yasduru an ilmihi al-mutadammin la hikmah. Ini adalah peringatan bahwa semua itu terjadi atas ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan ilmu pengetahuan tersebut terdapat hikmahnya. Wa dzalika yujibu as-sabra wa ar-ridha, dan itu mewajibkan kesabaran dan keridhaan. Maksudnya begini para ikhwan. Jadi kalau ada orang mendapat musibah, lalu dia beriman kepada Allah bahwa ini musibah adalah ketetapan Allah. Dan ketetapan Allah itu berdasarkan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketetapan Allah itu sudah Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ilmu pengetahuan Allah tadi mengandung hikmah di dalamnya. Maka ini pemikiran dengan cara seperti ini membuat seseorang akhirnya bersabar atas musibah, ridha atas musibah, seperti itu. Nah, kemudian qala Alqamah huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah. Qala Alqamah berkata, Alqamah berkata, Alqamah huwa ar-rajul tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min 'indillah fayarda wa yuslim. Hadha al-athar rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Dia adalah seseorang yang terkena musibah. Lalu dia meyakini bahwa musibah itu dari sisi Allah. Lalu kemudian dia bersabar dan dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan Alqamah ini diriwayatkan oleh Imam dalam kitab tafsirnya dan juga Imam Ibnu Abi Hatim. Wa Alqamah huwa Ibnu Qais. Ibnu Qais ibni Abdullah An-Nakhai. Alqamah adalah Ibnu Qais ibni Abdullah An-Nakhai Al-Kufi. Beliau dilahirkan, wulida fi hayati Nabi SAW, dilahirkan pada zaman kenabian alaihi wasallam. Wa sami'a min Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa Sa'd wa Ibn Mas'ud wa Aisyah wa ghairihim ridwanullahi alaihi. Dan Alqamah mendengar dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, dan Aisyah. Dan selain mereka, radhiyallahu anhu, wa huwa min kibari tabi'in. Dan beliau termasuk dari pembesar dari generasi para tabi'in. Wa ajillaihim. Dan tokoh-tokoh terkenal dari kalangan tabi'in. Wa ulamaihim wa thiqatihim. Dan ulama
dari kalangan tabi'in dan rawi terpercaya dari kalangan tabi'in. Mata ba'da sittin, dan meninggal setelah umur 60-an Hijriyah. Qauluhu huwa ar-rajul tusibuhul musibah ila akhirih. Disebutkan tadi oleh Alqamah, dia adalah seorang yang mendapatkan musibah. Lalu dia mengetahui bahwa musibah itu dari sisi Allah. Lalu akhirnya dia ridha dan menerima. Hadha al-athar rawahu al-A'mash an Abi Dhabyan. Ini adalah asar ini atau riwayat perkataan ini diriwayatkan oleh Al-A'mash Sulaiman bin Mihran dari Abu Dhabyan. Beliau berkata, kunna 'inda Alqamah faquri'a 'alaihi hadhihi al-ayah. ومن يؤمن بالله يهد قلبه قال هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا سياق ابن جرير. Dari Abu Dhabyan beliau berkata, kami pernah bersama Alqam. Lalu dibacakan di hadapan beliau ayat tadi, "Waman yu'min billahi yahdi qalbah." Maka Alqamah berkata, dia adalah seseorang yang mendapatkan musibah, lalu dia meyakini bahwa musibah itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah itu dia meridha dan bersabar. Begitulah redaksi yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, itu dulu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini tentang sabar atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan kesempurnaan penerapan tauhid. Karena dengan bersabar, seseorang akhirnya mengetahui bahwa semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah kaidah yang disebarkan di tengah kaum pergerakan Islam, yaitu al-ghayah tubarrirul wasilah, yang artinya tujuan menghalalkan segala cara. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara prinsip ini, sebagian orang akhirnya menghalalkan segala cara, meskipun kadang tujuannya baik. Tujuannya menuntut ilmu. Tujuannya ingin mendekatkan antara suami istri, lebih merasa cinta kepada pasangan. Tetapi gara-gara tujuan yang baik ini, sebagian orang menghalalkan segala cara. Di antaranya pengajian-pengajian yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Meskipun mungkin antara laki dan suaminya dalam satu meja, tapi kemudian di meja yang lain laki dan istrinya maksudnya dalam satu meja. Kemudian di meja yang lain laki dan suaminya dalam satu, laki dan istrinya dalam satu meja. Di samping yang lain laki dan istrinya dalam satu meja, tapi dalam satu ruangan, tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Maka mungkin niatnya baik untuk menjadikan pengajian lebih syahdu, lebih bisa berpegangan tangan antara suami istri,
lebih menikmati pengajian, tetapi hal tersebut belum terjadi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wa ahsanul hadi hadi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun pendakwah-pendakwah lain dari para, bahkan dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4, dan ulama-ulama salafus salih yang mengikuti jalan dakwah salafus salih, tidak pernah melakukan pengajian semodel itu. Sekali lagi, al-ghayah la tubarrirul wasilah. Yang benar adalah tujuan tidak selalu menghalalkan segala cara. Caranya harus sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya harus sesuai dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itulah yang akan mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semoga kita senantiasa mempunyai niat yang baik, yang tulus, yang saleh, tetapi juga mempunyai, mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.